Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana atas berkat-Nya kita bisa melaksanakan upacara dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru PKS, Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai, dan yang kami sayangi anak kami sekalian. Selamat pagi. Nah, yang mau saya koreksi dari petugas upacara, semua sudah bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depannya. Mungkin kita semua sudah tahu dan tidak perlu saya bilang satu persatu. Pengibar bendera juga sudah bagus, namun tadi kurang fokus ya Pak ya. Kemudian pembaca undang-undang dan janji siswa. Baik, terima kasih untuk petugas pada hari ini. Tepuk tangan. Setuju mereka ya, jelas setuju. Dan mungkin ini baru pertama kali mereka membawa upacara di sini. Nah, dari petugas upacara tadi bisa kamu perhatikan mana yang sudah bagus, mana yang masih kurang, ya kan? Itu bisa dijadikan sebagai motivasi buat kamu yang kamu lihat, ya, yang kamu lihat itu bisa menjadi motivasi yang kamu dapatkan dari luar. Dan jika ada tertanam di dalam dirimu, oh nanti ke depannya aku harus lebih bagus. Itulah motivasi yang ada dari dalam diri. Dengan wejangan atau menurut saya pada pagi ini yaitu mengenai motivasi belajar. Dalam bahasa Inggris dikatakan motivation, ya. Motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dari segi sikap atau karakter. Motivasi itu perlu bagi setiap orang untuk melakukan hal yang benar, ya. Hal yang benar yang sesuai dengan nilai-nilai, bukan hal yang benar yang sesuai dengan diri sendiri, gitu ya. Jadi seseorang terdorong untuk melakukan hal yang benar, maka dibutuhkanlah motivasi. Motivasi dalam belajar juga kamu perlukan, ya. Kamu perlukan ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi eksternal, dan yang kedua motivasi internal. Motivasi eksternal, motivasi yang didapat atau diperoleh dari dorongan orang lain atau luar, ya. Dorongan atau motivasi yang diperoleh dari orang lain. Tanpa kamu sadari di sekolah, sebenarnya Bapak Ibu Guru sudah sering memberikan motivasi kepadamu. Betul tidak? Betul kan? Iya. Supaya kamu mengerjakan sesuatu itu kamu dimotivasi, ya. Saya kasih contoh. Dengan diadakannya lomba kebersihan, ya, itu juga memotivasi kamu untuk membersihkan kelasmu dengan sungguh-sungguh. Itu dibuat ada gunanya, memotivasi kamu untuk serius dalam membersihkan lingkungan sekolah kita, ya. Nah, guru juga punya teknik di dalam mengajari kamu di kelas. Contohnya, seperti kelas saya, kelas bahasa Inggris, ya. Saya bilang di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, bagaimana kamu supaya bisa bicara bahasa Inggris? Tentunya harus banyak vocabulary. Tentunya harus banyak menghafal kata, ya kan? Bagaimana kita buat supaya bisa kita menghafal kata tetapi menyenangkan? Dengan
saya berikutnya. Kurang lebih 5 orang dalam setiap mata pelajaran. Maju tidak maju itu tidak persoalan. Yang penting sudah ada yang masuk di memorinya. Ya, bayangkan 5 kali berapa pertemuan? Selama mungkin ada yang kamu simpan 500 kata dalam 1 tahun. Kalau kamu memang sungguh-sungguh. Nah, itu adalah cara atau motivasi yang saya berikan kepadamu supaya kamu termotivasi untuk menghafal di rumah sehingga tidak terasa sudah banyak kata yang kamu ingat. Ya. Sudah tambah memori, kemudian ada lagi poin atau nilainya. Ya. Beberapa kelas ya menyenangkan hati, akan berlomba untuk angkat tangan maju, ya kan? Tapi kebanyakan berlomba juga sih sebenarnya. Ya, saya salut juga karena masih ada kemauan. Berarti saya berhasil memberikan motivasi. Eksternal saya kasih tadi contoh ya. Namun motivasi yang kedua yaitu motivasi apa tadi? Internal. Motivasi internal lebih bertahan lama dibandingkan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ya. Sesuatu yang berasal dari diri sendiri itu lebih bertahan lama. Bukan karena melihat orang lain. Bukan karena ada guru di situ baru diam. Ya kan? Bukan tunggu ditanya baru dijawab. Ada keinginan atau dorongan dari diri ya untuk melakukan hal yang benar. Bagaimana caranya? Tanya dirimu sendiri. Tentunya di sekolah, di gereja, di rumah, atau guru mau mengajarkan hal yang benar. Itu pernah belajar. Jadi untuk kamu bisa terdorong melakukan termotivasi untuk melakukan hal yang benar dari dirimu sendiri, bagaimana caranya? Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu nanti kamu ulas di rumah ya. Pertanyaannya, ya yang pertama, boleh kita bahas sekarang. Apa saja nilai yang baik yang diyakini di dalam keluargamu? Saya mau tanya dulu, coba kemari dulu, Luhut, yang baik, yang dianggap baik di dalam keluarga. Yang baik seperti makan bersama setiap malam. Makan malam dan berdoa bersama setiap malam. Iya, tepuk tangan untuk Luhut. Makan bersama setiap malam dibarengi dengan doa. Ya. Menurut kalian itu hal yang benar? Iya, jadi itu patut untuk dicontoh. Ya. Sehingga nanti si Luhut dan keluarganya terbiasa untuk melakukan itu. Bukan karena disuruh, bukan karena ada orang tuanya. Nanti misalnya dia kuliah, sudah terbiasa dia berdoa sebelum makan. Ya. Kemudian kamu percaya itu benar? Iya. Nah, jika orang melihat kalian melakukan hal seperti itu, contoh datang keluarga dari luar, ya, apakah respon dari orang atau yang tamu yang datang ke rumahmu? Mengikuti atau salut ya? Salut tiap malam loh ya kan? Tiap malam ada keluarga yang sudah berkecukupan pun susah untuk makan bersama kan? Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah hal tersebut Luhut membuatmu merasa puas? Senang melakukannya? Iya. Luhut senang melakukan hal tersebut. Berarti itu adalah motivasi yang berasal dari
dirinya sendiri. Kembali. Di rumah buat pertanyaan begini. Apa tujuanmu belajar? Apa tujuan saya belajar? Bikin dulu jawabannya, jelaskan panjang kali lebar, ya kan? Supaya kau tahu tujuannya itu apa sebenarnya ke sekolah ini. Ya, bukan merupakan rutinitas. Semuanya terencana. Apa cita-citamu? Ya, bermimpilah dulu, baru kau berusaha untuk mencapainya. Kalau kamu sekarang ini SMP belum ada cita-cita, ya perlu dipertanyakan itu ya. Perlu dipertanyakan, kok nggak ada kesukaannya, keinginannya, ya kan? Maka dari sekarang sudah bisa kau buat apa tujuanmu belajar ke sekolah ini? Apa tujuanmu mengikuti pembelajaran yang diajarkan Bapak Ibu guru? Saya selalu ingatkan ya, kita itu belajar bukan supaya semuanya jadi pejabat, jadi orang penting, bukan ya. Tetapi ilmu yang kita dapatkan ini suatu saat berguna, mau jadi apapun kita. Misalnya, seperti bahasa Inggris, maaf kalau saya bikin contoh bahasa Inggris ya, seperti di mana saya katakannya, di India lah dulu, di India, ya kan, tidak ada keluarga. Tetapi bagaimana cara berkomunikasi? Apa tahu bahasa India? Tidak kan? Tidak tahu. Maka di sana gunakanlah bahasa Inggris. Misalkan kamu belum dapat pekerjaan, ya, jualan dulu lah dulu, jualan lah. Tiba-tiba kamu berjualan di sini, yang datang itu orang luar. Mereka tidak tahu berbahasa Indonesia. Bagaimana caramu? Gunakan bahasa Inggris. Ada bagi kamu untuk menjadi guide, ya, ini ya. Tambah pengalaman, ya kan? Nah, jadi saya berharap ke depannya anak-anak kami coba dulu didorong, dimotivasi dirinya sendiri, ya, dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Coba dijawab sendiri dulu sehingga kamu bisa semangat. Jadi tadi ada motivasi bisa dilaksanakan, ya, anak-anak kami juga semakin termotivasi. Sekian dan terima kasih.